Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali pada mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Wirausahaan. Dari sekian lama kita melaksanakan pembelajaran daring, hari ini dimulai lagi untuk pembelajaran tatap muka, tapi tidak seluruhnya satu kelas. Materi yang akan saya sampaikan itu tentang materi perakitan produk. Mungkin yang di sini, yang di kelas perakitan produk, maksudnya Pak. Jadi intinya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini kan ada berbagai macam jurusan. Jadi untuk produk yang akan dirancang, dibuat, ya, sampai diimplementasikan produk tersebut nanti kembali kepada jurusan masing-masing dan bisa ditanyakan ke guru yang bersangkutan. Tugas saya apa? Bikin produk saya apa nantinya? Karena pelajaran PKK itu berhubungan dengan kita membuat sebuah produk, dan produk itu bisa dibuat sebagai wirausaha kita. Jadi belajar kita menjadi seorang wirausaha, menciptakan suatu produk sampai bisa diimplementasikan produk tersebut ke orang lain, gitu ya. Untuk perakitan produk, jadi materinya ini materi umum, jadi materi yang nantinya hanya sekedar umum saja, pengantar saja untuk produknya, ya. Nanti silakan tanyakan, apakah nanti di sini sudah ada yang disuruh membuat produk? Belum ada ya. Jadi nanti coba ditanyakan, karena ini sudah nyampe di materi perakitan produk. Silakan langsung tanyakan, tugas saya membuat produk apa di jurusan ini. Karena yang didatangkan ke sini itu adalah seluruhnya perwakilan dari satu kelas, dan kamu minimal nanti menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Ya. Umum saja ini, karena juga tidak ada yang di sini ya. Yang tidak di sini, yang tidak ada, karena tidak ada LCD-nya, jadi umum saja. Jadi fungsi utama perakitan produk adalah untuk menggabungkan komponen material penyambung suprakitan menjadi barang jadi. Yang tadi sudah saya sampaikan, namanya aja perakitan, ya. Produk apapun itu pasti dirakit. Loh Pak, kalau produknya itu non produk seperti IT, contoh barang-barang non hardware. Kalau hardware pasti dirakit. Apakah seperti software pun juga dirakit, ya. Jadi semua produk-produk itu prosesnya pasti dirakit, ya, pasti ada proses. Salah satu contoh yang memang dikerjakan, contoh di jurusan multimedia itu membuat aplikasi media interaktif pembelajaran, itu pasti juga dirakit. Dirakitnya bagaimana prosesnya? Jadi dari mencari membuat konsep, ya, habis itu merancang konsepnya bagaimana, ya, diimplementasikan konsep tersebut ke aplikasi sampai aplikasi itu diimplementasikan ke guru dan siswa. Ya, seperti contohnya juga kalau di sini saya lihat materinya bahwa yang dicontohkan oleh materi di sini adalah tentang perakitan komputer yang berhubungan dengan TKJ. Jadi apa yang berhubungan dengan perakitan komputer? Ya pastinya berhubungan dengan perakitan hardware, ya kan? Bagaimana kita membangun satu buah komputer, ya, agar bisa komputer tersebut berjalan dan bisa digunakan. Pastinya kan kamu sudah anak TKJ pasti paham di sini, ya, pasti harus ada hardware, software dan brainware-nya. Nah, yang di sini disampaikan
contohnya merakit komputer, ya, merakit komputer dari kamu menyiapkan casing, ya, prosesor, hard disk, ya, RAM, bagaimana spesifikasi yang diminta oleh konsumen, sampai kamu menyesuaikan, ya, menyesuaikan mainboard, menyesuaikan kalau prosesor ini mainboardnya begini, kalau RAM-nya ini berarti saya mainboardnya harus begini, kan begitu ya. Terus permintaan mungkin produk yang diminta PC-nya untuk PC gaming, ya, harus bagaimana, supply-nya harus bagaimana, kan begitu. Jadi ini saya sampaikan lagi. Jadi fungsi utama untuk perakitan adalah yang pertama menyiapkan komponen, yang kedua menggabungkan komponen-komponen, yang ketiga pemeriksaan kualitas produk. Tadi bahasa saya sudah saya sampaikan bahwa semua ada tahapan, ya, di setiap jurusan pasti ada produk sendiri-sendiri dan sudah melalui semua perakitan atau proses-proses sampai dia menjadi barang jadi. Itu ya. Terus selanjutnya nah, di sini ada yang namanya contoh-contoh produk, ya. Yang pertama ada produk konsumsi. Jadi produk konsumsi ini kira-kira kalau saya tanyakan produk konsumsi itu maksudnya apa kira-kira? Produk yang dihasilkan itu bagaimana menurut kamu kalau produk konsumsi maksudnya? Ayo. Produk itu kan barang, konsumsi itu apa? Ada yang bisa jawab? Produk konsumsi. Kalau kita ambil sampelnya, produk konsumsi itu produk yang biasanya digunakan sehari-hari, dikonsumsi sehari-hari, ya. Kira-kira kalau hardware itu dikonsumsi apa enggak? Dikonsumsi? Hardware itu, PC itu dikonsumsi enggak kira-kira? Adakah yang mau makan hardware kira-kira? Oke, jadi kembali lagi contoh produk yang pertama itu ada produk konsumsi, ya. Produk konsumsi itu produk yang dikonsumsi sehari-hari, ya. Terus produk belanjaan, kira-kira di sini ada yang bisa memberikan contoh produk belanjaan itu kayak apa? Produk belanjaan. Produk belanjaan itu contohnya, ya, salah satu contohnya itu yang berhubungan dengan kualitas produk tersebut. Biasanya kalau kamu mencari produk kualitas yang dilihat dari segi kualitas, itu contohnya seperti apa biasanya? Kamu melihat barang itu, melihat produk itu, yang dicari kualitas dulu. Apa yang biasanya dilihat? Yang dicari biasanya seperti itu. Bagus ini Pak kualitasnya. Kalau beli ini kualitasnya kurang bagus. Apa kira-kira? Ya apa? Lebih terjamin. Maksud saya contoh produknya seperti apa? Produk belanjaan. Ini produk belanjaan, ini yang berhubungan dengan kualitas.
Orang mesti mencari produk ini yang dilihat kualitasnya dulu. Yang sering, yang sehari-hari lah, yang sering apa kan? Makanan. Yang lain kira-kira? Apa? Barang. Produk apanya barang? Contohnya ya, kalau di sini di materi adalah contohnya baju, kaos. Ya, kamu pasti akan kalau beli kaos, celana, baju, yang dilihat kualitasnya dulu. Ada model yang sama, ya, produk yang sama, tetapi kualitasnya berbeda dan dari segi harga berbeda, ya kan? Nah, salah satu contoh produk belanjaan itu contohnya adalah barang-barang apa? Seperti kaos, baju, ya, celana dan lain-lain. Terus saya lanjut produk khusus, ya. Produk khusus kira-kira di dalam pikiran kamu apa yang termasuk contoh produk khusus kira-kira? Tadi kan ada produk konsumsi, yang kedua ada produk belanjaan, yang ketiga di sini ada produk khusus. Apa? Jadi produk khusus itu produk yang bernilai harganya bisa dikatakan barang mewah, ya, dan tidak semua orang bisa membeli produk tersebut. Contohnya perhiasan, lebih ini lagi mobil. Nah, seperti mobil, ya. Mobil itu kan termasuk sampai saat ini pun ya, mobil termasuk barang mewah. Tidak semua orang bisa membeli mobil tersebut karena harga yang dijangkau memang tidak bisa dijangkau semua orang, ya. Jadi saya ulang lagi, jadi contoh jenis-jenis produk yang pertama ada produk konsumsi, yang kedua ada produk belanjaan, dan ketiga ada produk khusus. Tadi sudah saya beri contoh, ya, contoh-contohnya. Terus selanjutnya ada produk industri. Nah, produk industri ini mungkin kalian bisa memberikan contoh kira-kira yang masuk dalam produk industri. Produk yang bagaimana? Produk industri ini produk yang dibuat oleh suatu produsen. Kira-kira contohnya? Ayo, contohnya kira-kira? Kalau komputer itu termasuk barang produksi tidak kira-kira? Yang dibuat oleh suatu produsen, kira-kira bisa dikatakan barang produksi? Bisa. Kamera? Bisa, ya. Apa lagi kira-kira? Handphone, smartphone, ya. Kan tiap hari kamu pegang smartphone, ya. Itu siapa yang buatkan gitu, ya? Pasti kan ada satu produsen besar yang membuat secara global smartphone tersebut, gitu, ya. Terus yang masuk dalam kategori produk industri yang pertama itu produk-produk nantinya yang bisa yang dipasok, pertamanya ada bahan baku, ya. Setelah itu produknya menjadi produk yang diinginkan. Ya, kalau komputer itu bahan bakunya seperti apa?
apa yang biasanya dibutuhkan dari membuat komputer, mengindustrikan komputer, atau agar komputer itu bisa muncul ke pasaran, bahan bakunya itu apa? Motherboard itu bahan baku, itu kan sudah jadi motherboard. Sebelum jadi motherboard, bahan bakunya apa? Plastik. Kira-kira pakai plastik? Anak TKJ ini seharusnya tahu. Pernahkah kamu menanyakan motherboard itu dibuat dari apa gitu bahannya? Mungkin kalau dilihat sekilas kan motherboard seperti PCB ya, komponen PCB. Nah itu pernah tanya enggak kira-kira ini bahannya dari apa? Hard disk kalau dilihat besi ini, gitu ya. Casing kalau dilihat plastik besi ini, gitu ya. Karena ada yang menanyakan sampai bahannya ini terbuat dari apa? Belum pernah ya. Nah, jadi kembali lagi, barang-barang yang diproduksi itu pasti ada bahan bakunya. Ya, seperti orang membuat rumah, pertama sebelum membuat rumah pasti ada batu bata. Batu bata itu pasti ada bahan bakunya. Gitu ya. Sama dengan komputer itu kan sudah jadi, mainboard itu sudah jadi, sudah siap digunakan. Berarti barang tersebut bukan termasuk bahan baku. Bahan baku itu bahan yang belum diolah atau dibuat. Ya. Jenis-jenis produk industri yang pertama tadi sudah saya sampaikan, bahan baku, ya. Terus atau suku cadang. Suku cadang itu seperti apa contohnya? Suku cadang. Gimana? Suku cadang ini biasanya berhubungan dengan kendaraan, ya, kendaraan bermotor. Pasti kan kalau di dealer-dealer menyediakan suku cadang. Maksudnya suku cadangnya apa? Apa? Ayo apa? Ayo apa? Contoh suku cadang. Contoh barang baterai. Yang lebih sering dilihat suku cadang ban. Apalagi? Ini kayaknya tidak pernah nyari sepedanya. Cuma pakai aja, rantai. Kalau saya umpamakan produk itu komputer, suku cadangnya apa? Hard disk, apalagi? RAM, ya semua yang ada di dalam komputer, Pak. Itu termasuk suku cadang. Kalau rusak pasti ada suku cadangnya, kan begitu? Nah sudah gitu jawabannya ya. Untuk kamera kira-kira? Ayo apa suku cadangnya kira-kira? Kamera, lensa, baterai, apalagi? Tutup lensa, ya. Dan pasti di dalamnya komponen-komponen di dalamnya yang menjalankan mesinnya kamera, yaitu suku cadang. Apa? Tombol. Selanjutnya setelah bahan baku dan suku cadang itu ada barang modal, ya. Jadi apa yang kira-kira kamu bisa umpamakan barang modal? Tadi kan ada bahan baku, ya. Ini industri itu membutuhkan ini semua, ya. Produk industri yang pertama itu membutuhkan bahan baku, ya, dan suku cadang. Setelah itu ada barang modal. Kira-kira yang masuk dalam kategori barang modal
Kira-kira contohnya apa? Apa? Apa kira-kira? Uang? Kira-kira apa? Keahlian. Keahlian apakah masuk dalam barang? Ini kan contoh barang modal. Jadi barang modal itu barang yang sifatnya tahan lama dan sifatnya itu yang mendukung untuk proses produk produksi. Kira-kira barangnya kayak apa? PC. Kenapa PC dimasukkan ke dalam barang modal? Nah, karena PC, laptop ya itu pasti digunakan untuk mendukung proses produksi ya, sampai menjadi barang jadi. Apalagi kira-kira yang masuk dalam barang modal? Printer ya. Kenapa printer menjadi barang modal? Karena digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghasilkan produksi atau juga mendukung manajemen produksi. Ya, kalau tidak ada yang dicetak menjadi laporan, menjadi sesuatu yang berbentuk kertas ya, atau yang lainnya, yang mungkin juga tidak bisa jalan. Ya. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi barang produksi yang pertama membutuhkan bahan baku dan suku cadang, yang kedua itu membutuhkan barang modal. Ya, barang modal itu digunakan untuk mendukung proses produksi. Ya, kalau tadi suku cadang dan bahan baku digunakan untuk apa? Untuk membuat produksi barang. Ya, bahan baku itu pastinya digunakan untuk itu kan gitu ya. Jelas? Jelas ya. Nah, ini sudah nyampe ke sini. Jadi guru A, guru B pasti nanti akan memberikan suatu produk yang nanti akan dibuat gitu ya. Terus selanjutnya perlengkapan dan layanan bisnis. Kira-kira dalam proses barang produksi yang masuk dalam perlengkapan kira-kira apa contohnya? Stiker. Apalagi kira-kira? Barang produksi yang pertama membutuhkan bahan baku, kedua suku cadang, yang ketiga ada barang modal. Ya. Terus yang selanjutnya ada perlengkapan. Kira-kira yang perlengkapan ini maksudnya seperti apa? Packaging. Tahu packaging? Ini yang anak-anak non MM. Packaging, tahu packaging? Packaging itu kayak tepatnya kalau kamu beli makanan tuh, apapun yang kamu seperti kamu beli potato atau apa itu kan pasti ada kemasannya. Nah, packaging itu kemasan. Ya. Kalau packing ya barang di packing ditaruh di satu tempat gitu ya, dikirim gitu ya, di packing. Kalau packaging itu kemasannya, ya kemasannya. Oke, untuk materi lengkapnya nanti bisa minta ke guru masing-masing ya. Untuk live streamingnya saya selesaikan sampai di sini.